Pada part sebelumnya, gadis kecil yang mencuri jajanan tiba-tiba memejamkan matanya dan menimbulkan tanduk di kepalanya. Aura keunguan keluar dari tubuhnya. Dia berkata, "Aku siap." Matanya menjadi merah menyala setelah pria yang menggendongnya bertanya, apakah dia sudah siap untuk menghancurkan kota. Setelah gadis itu berubah, dia berkata, "Mari kita mulai." Sedangkan di tengah kota, seseorang berlari ke arah arena. Dia berkata kepada rekannya, "Aku dengar ada seorang warrior perempuan yang menakjubkan sedang bertarung di arena. Namanya adalah raksasa Cat." Merespon itu, rekannya berkata, "Aku tahu. Dia menantang semua warrior di arena laki-laki sendirian. Benar-benar tidak terduga. Ayo cepat agar bisa melihatnya. Aku dengar dia sudah mengalahkan beberapa warrior laki-laki." Mendengar berita bahwa ada warrior perempuan yang menantang banyak warrior laki-laki, banyak orang yang berlari menuju arena. Sedangkan di arena, pembawa acara berbicara kepada bawahannya menggunakan alat komunikasi. Bawahannya berkata, "Bos, kelihatannya semua orang di kota mulai membanjiri arena. Kita tidak punya ruang kosong tersisa." Mendengar itu, pembawa acara terlihat sangat bahagia, lalu berkata, "Begitukah?" Dia terlihat sangat gembira. Mengangkat kedua tangannya, dia berteriak berkata, "Aku kaya. Aku akan kaya." Lalu dia tertawa. Sedangkan di tempat penjualan tiket, tiketnya mulai habis. Banyak orang berteriak ingin membeli tiket. Mereka berebut untuk mendapatkan tiket agar bisa menonton raksasa Cat bertarung. Tapi penjual berkata, tidak banyak ruang tersisa di dalam arena. Bawahan pembawa acara memohon kepada orang-orang untuk mengantri dengan benar. Tapi itu tidak berguna. Orang-orang yang tidak ingin mengantri membuatnya kesal. Dia bergumam, "Karena keramaian yang tidak ada hentinya ini, aku tidak akan punya kesempatan untuk melihat pertarungan saudari di dalam arena." Para penonton meneriaki nama raksasa Cat. Dia sudah mengalahkan banyak warrior laki-laki dan sekarang dia sedang bertarung melawan salah satunya. Para penonton dengan kompak membentuk gambarnya bertuliskan nomor 1 sembari meneriaki nama raksasa Cat. Musuh Liu terlihat terengah-engah. Dia bergumam, "Apa yang terjadi? Sejak kapan kota Salamanca mempunyai warrior perempuan yang sehebat ini? Semua warrior laki-laki dikalahkan olehnya. Sebuah kor hitam yang langka. Gaya serangan dan kemampuannya dipastikan adalah kemampuan dari manipulasi ruang yang langka. Tapi anehnya, kecepatan yang sangat kubanggakan tidak bisa memberiku keunggulan terhadapnya. Rasanya seperti dia bisa mengetahui apa yang ingin kulakukan." Dia mengingat pertarungannya sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa menyentuh raksasa Cat. Dia melanjutkan gumamannya, "Bocah ini, tidak, warrior perempuan ini bukanlah warrior biasa dengan kemampuan manipulasi ruang dan waktu." Dan berpikir kalau aku melihat diriku sendiri sebagai warrior yang sangat kuat. Dia mulai menggunakan nanowing, lalu melanjutkan, "Kelihatannya dia masih bisa melawanku dengan mudah. Sialan, aku membuat diriku sendiri terlihat sangat bodoh." Melihat pria itu yang hanya diam, Liu bertanya, "Kali ini, apakah kamu akan menggunakan dagger? Biasanya aku juga menggunakan dagger saat bertarung. Mari kita tawarkan beberapa pertunjukan kepada penonton." Liu juga menggunakan nano wingnya, mengeluarkan dagger dari tangannya. Dia menggenggam dagger itu dengan tangan kanannya. Lalu dia melesat dengan sangat cepat menembus ruang dan dalam sekejap dia berada di depan musuhnya. Hal itu membuat musuhnya sangat terkejut. Melihat itu, musuhnya bergumam, "Dia menggunakan kemampuan manipulasi ruang
untuk memperpendek jarak dan meningkatkan kecepatannya untuk menyerangku secara langsung. Sialan, jalang ini, apa kamu meremehkanku? Dia mengeratkan giginya, mengeluarkan urat-urat di pipinya. Terlihat sangat marah. Dia berteriak berkata, "Cobalah." Liu mencoba menebasnya dengan dagernya. Begitu juga dengan pria itu. Mereka terlihat saling menebas satu sama lain. Mereka juga saling menangkis serangan satu sama lain. Dua dagger pria itu melawan satu dagger Liu. Menahan serangan satu dagger Liu membuat pria itu terkejut. Tapi pria itu berhasil mementalkan dagger Liu terbang ke udara. Lepas dari tangan Liu, merasa bangga karena menerbangkan dagger Liu. Pria itu tersenyum, lalu berkata, "Selama aku memperhitungkannya dengan tepat, kedua daggerku akan menangkis serangan daggermu. Bagaimana rasanya? Kamu tidak akan bisa mengalahkanku dalam pertarungan menggunakan dagger. Bagaimana menurutmu?" Pria itu mulai memasang kuda-kuda, lalu mengeluarkan aura petir dari daggernya. Terlihat seperti Kakashi. Dia berkata, "Beasting." Setelah mengatakan hal itu, dia melesat ke arah Liu dengan sangat cepat. Auranya membentuk sengatan lebah melesat dengan sangat cepat. Tapi meski serangan pria itu sangat cepat, Liu dengan santai menembuskan tangannya melewati ruang, memposisikan tangannya di belakang kepala pria itu. Merasakan sesuatu ada di belakang kepalanya. Pria itu terkejut bertanya-tanya. Lalu tiba-tiba kaki Liu menjegal kaki pria itu dan tangan Liu memegang matanya. Hal itu membuat pria itu terjatuh seperti anak kecil yang melawan orang dewasa, berjungkir-jungkir lalu menabrak tembok, menimbulkan ledakan yang lumayan besar. Tapi pria itu masih bisa mendarat dengan kedua kakinya. Pria itu terlihat sangat kesal. Dia berteriak berkata, "Sialan, aku dibutakan di saat terakhir." Tapi tanpa merespon pria itu, pembawa acara berkata, "Sekali lagi, raksasa Cat memenangkan pertarungan dengan membuat lawannya keluar dari arena pertarungan. Lagi-lagi dia menang. Warrior laki-laki selanjutnya yang akan dia hadapi adalah rank pertama dalam arena laki-laki." Mendengar itu, pria yang baru saja bertarung melawan Liu tidak terima. Dia berteriak kepada pembawa acara berkata, "Tunggu, kata siapa kau akan kalah kalau kau keluar dari arena." Mendengar itu membuat pembawa acara terkejut, lalu berkata, "Tapi selama ini pertarungan selalu seperti itu. Hanya saja tidak ada seorang pun yang memanfaatkan pertarungan ini saat bertarung." Merespon itu, pria itu berteriak berkata, "Aku tidak peduli. Aku ingin tetap bertarung melawannya. Bilang saja pada orang selanjutnya untuk menunggu." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba sesuatu menghantam lantai, menghancurkan lantai-lantai yang dihantamnya. Itu adalah pria peringkat pertama. Mendengar dentuman suara itu, membuat pria sebelumnya hanya terdiam. Lalu pria dengan rank pertama melewati pembawa acara dan lawan Liu sebelumnya dengan santai. Sedangkan lawan Liu sebelumnya hanya terdiam membeku, menelan ludahnya. Setelah pria itu menjauh, meninggalkan warrior lawan Liu sebelumnya dengan keringat banyak di pipinya, pembawa acara berkata, "Dia adalah si ranking pertama di arena laki-laki. Juara bertahan dalam 6 bulan berturut-turut di arena ini. Warrior berinti 5. Warrior terkuat di antara seluruh warrior kota Salamanca. Orang yang dirumorkan memiliki kekuatan yang sama dengan seorang wakil kapten.
Kita sambut juara bertahan arena laki-laki, sang penari, Laulan Kailo. Pria itu terlihat seperti anak pang, berjalan santai memasuki arena. Melihat pria itu, banyak penonton yang bergumam, apakah mereka sungguh-sungguh? Dia langsung melawan juara bertahan dari arena ini. Bukankah ini sedikit terburu-buru? Kenapa semua orang diam? Merespon itu salah satu penonton berkata, karena setiap pertarungannya sangatlah brutal. Apakah kau tahu kalau juara bertahan ini adalah mantan anggota dari tim berburu yang terkenal karena merupakan seorang pemburu berdarah dingin. Ada beberapa warrior yang langsung menyerah karena takut melawannya. Sedangkan di sisi lain, bawahan pembawa acara berlari terlihat seperti terburu-buru berkata, "Bos, apakah kamu membiarkan saudari itu melawan orang itu? Bukankah itu terlalu berbahaya? Bisakah kamu menghentikan pertarungannya?" Merespon itu, pembawa acara sekaligus pemilik arena berkata, "Apa yang kau bicarakan? Aku hanya mengikuti permintaannya. Bukannya dia datang kemari untuk mencari tantangan." Setelah mengatakan hal itu, pembawa acara bergumam, "Aku baru saja mempublikasikan iklan tentang pertarungan ini. Aku juga telah meningkatkan harga tiket 10 kali lipat dari harga normal. Aku pasti akan mendapatkan banyak uang. Dan untuk mereka berdua, siapa yang peduli mana yang akan menang atau mati dalam pertarungan ini?" Liu dan warrior itu sudah saling berhadapan di tengah arena. Warrior yang memegang gelar juara bertahan itu terlihat sangat mengerikan. Dia memiliki inti merah yang berarti kekuatan. Aura merah mulai keluar dari tubuhnya, bahkan matanya terlihat bersinar merah. Wajahnya tertutup oleh perban-perban seperti mumi. Melihat itu, Liu bergumam, "Seorang warrior berinti 5. Aku penasaran tentang perbedaan antara kekuatanku saat ini dengan seorang warrior berinti 5." Dan tiba-tiba, Liu dikejutkan oleh pria itu yang berkata, "Kamu warrior perempuan yang menarik. Aku sudah melihat semua kemampuanmu, kemampuan manipulasi ruang yang aneh, dan kemampuan prekognisi yang menakjubkan. Prekognisi adalah bisa melihat sekilas masa depan." Pria itu melanjutkan, "Tidak buruk, kamu termasuk cukup kuat di antara warrior berinti 4 yang ada. Aku ingin segera meratakanmu dengan tanah." Mendengar itu, Liu langsung memasang kuda-kuda, sekaligus bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Liu bergumam, niat membunuh orang ini berada di level yang berbeda. Liu menggunakan matanya, lalu melanjutkan, "Aku bisa melihatnya. Dia akan menggunakan skill serangan dari udara untuk menekanku. Baiklah, kalau begitu, aku akan menggunakan kemampuan manipulasi ruangku untuk berpindah ke belakangnya." Dan ketika pertahanannya menurun, tapi sayangnya, sebelum Liu bahkan menyelesaikan kalimatnya, pemukul bisbol yang dipegang oleh pria itu sudah berada tepat di depan wajah Liu. Hal itu membuat Liu sangat terkejut sampai membelalakkan matanya. Untungnya, Liu masih bisa menghindari serangan itu. Setelah melakukan serangan itu, pria itu bertanya, "Apa yang kau lihat? Apakah kau mencoba melihat masa depan untuk melawanku?" Pria itu tertawa, lalu melanjutkan, "Itu tidak akan berguna untuk melawanku, gadis bertopeng." Sedangkan Liu yang sangat terkejut bergumam bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas melihat masa depan. Apakah aku membuat kesalahan karena serangan sebelumnya?" Walau Liu bisa menghindar, tapi ternyata Liu tidak bisa menghindar sepenuhnya. Topeng yang digunakan oleh Liu sedikit hancur karena serangan itu.